Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Doni Permana. Cerita ini diberi judul Kampung yang Tenggelam. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar saya selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Suara speaker di masjid menandakan akan ada seseorang yang meninggal. Karena jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, berarti bukan waktunya suara azan berkumandang. Benar saja, salah satu warga yang meninggal dunia berhenti menikmati keindahan dunia dan akan berpindah ke tempat yang lebih indah di dunia ini yang hanya sementara. Saat itu, Doni sedang berada di rumah neneknya. Dia dengarkan secara seksama siapa yang telah meninggal dunia. Betapa kagetnya dia karena yang meninggal adalah ayah sahabatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Doni setelah tahu siapa yang meninggal. Langsung dia bergegas ke rumahnya untuk mengucapkan belasungkawa. Sebut saja Jun nama sahabatnya. Jun saat itu tidak ada di rumah, yang ada hanya keluarganya saja, karena ia masih berada di rumah sakit. Bu, saya turut berduka cita, ucap Doni. Iya Don, makasih banyak. Junnya masih di rumah sakit, ucap ibunya. Ibunya menunggu di rumah, tidak ikut ke rumah sakit karena sudah tua. Emangnya Bapak sakit apa, Bu? Kemarin pas ketemu baik-baik saja, tanya Doni. Emang Bapak itu sehat walafiat, Don. Tadi sore berangkat mancing dan barusan dapat kabar dari tempat parkiran motor di sana. Ibu juga belum jelas kabarnya, ucap Ibu Jun sambil menangis, dan Doni pun tidak melanjutkan obrolannya. Beberapa saat berselang, suara sirene ambulan terdengar, menandakan almarhum sudah sampai di pinggir jalan, karena rumah Jun ada di dalam gang. Tangisan keluarga pecah saat jenazah diturunkan dari ambulan menuju rumah Jun. Sabar ya Jun, kamu harus ikhlas, ini semua takdir Tuhan. Kita juga kelak akan menyusulnya, ucap Doni sambil merangkul sahabatnya. Iya Don, terima kasih. Saya hanya belum bisa menerima kenyataan, karena tadi sore bapakku tidak apa-apa, makanya pergi memancing juga, ucap Jun sambil memeluk Doni dan air mata membanjiri baju di pundak Doni. Almarhum langsung dimandikan, disolatkan, bahkan dikebumikan di malam itu juga. Acara pemakaman selesai jam 2 malam. Setelah 7 hari bapaknya Jun meninggal, Doni datang ke rumahnya Jun untuk melayat lagi. Dan Jun pun saat itu sedang melamun di kursi teras rumahnya. Assalamualaikum, ucap Doni membangunkan lamunan Jun. Waalaikumsalam. Sini masuk Don, silakan duduk. Melamun aja, kenapa Jun? Tidak usah diberitahu juga. Kamu pasti sudah dengar tentang kabar yang beredar di sini setelah kematian bapakku, ucap Jun sambil meneteskan air mata. Iya, saya tahu, tapi saya anggap angin lalu. Mau di warung ataupun di depan rumah ngobrolin setelah kematian ayahmu Jun. Di saat saya tanyakan, punya bukti apa kalian berbicara begitu? Dan tidak ada yang bisa membuktikannya. Iya, makasih ya Don. Tapi saya menyaksikannya sendiri. Yang diomongin para tetangga itu memang benar Don, ucap Jun sambil meneteskan air mata. Apa? Kamu halusinasi Jun ke bawah ucapan para tetangga? Saya tidak sedang menghayal Don. Kenapa? Sebenarnya bapak aku Don, tanya Jun sambil meneteskan air mata. Ntar malam saya nginep di rumahmu boleh? Iya, boleh Don. Aku juga butuh teman curhat. Karena saat ini aku merasa sangat kesepian. Dan setiap malam mereka datang ke rumah.
Kamu lagi gak bercanda kan, Jun? Serius, lebih baik kamu lihat saja sendiri. Ya sudah, saya pamit pulang dulu. Ntar malam jam 8 saya datang. Jangan tidur dulu ya. Setiap malam, saya tidak bisa tidur, Don. Dan akhirnya Doni pun pulang, sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia tidak ingin berkomentar. Ucapan warga yang mengatakan banyak hal setelah bapaknya Jun meninggal. Dia ingin melihat langsung dengan kedua matanya sendiri. Malam pun tiba, Doni menepati janji untuk menginap di rumah Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk ke dalam. Jawab Jun. Ruang tengah rumah Jun belum dibereskan. Kursi dan meja masih di kamar belakang. Lantai keramik ditutupi tikar. Makanan minuman masih ada di ruang tengah. Karena tadi sore adalah hari ke-7 ayahnya meninggal. Termasuk hari terakhir syukuran di rumahnya. Di tengah-tengah ruang tamu ada sebuah buyung. Terbuat dari tanah liat dan lubang buyungnya ditutupi selai kain. Sudah menjadi hal yang wajar saat para tetangga datang melayat, selalu menyisihkan uang dan dimasukkan ke dalam buyung tersebut. Sebentar lagi bakal ada yang datang, Don. Siapa? Lihat saja sendiri. Assalamualaikum. Ucap tamu yang datang, suaranya perempuan. Waalaikumsalam. Jawab Doni. Dia hendak berdiri ingin membuka pintu, namun ditahan oleh Jun. Dan Jun hanya menggelengkan kepala, memberi tanda jangan dibuka pintunya. Lalu, 3 sosok perempuan masuk menembus pintu. Wajahnya sangat berantakan, rambutnya panjang, memakai kain putih yang sudah kusam. Mereka bertiga duduk menghadap Doni dan Jun, dengan kepala yang ditundukkan. Tidak ada sepatah kata yang diucapkan. Mereka hanya duduk sebentar, lalu berdiri. Sebelum pergi, setiap sosok perempuan memasukkan selembar daun sirih ke dalam buyung. Dan mereka bertiga pergi melayang menembus pintu. Kamu lihat kan? Ini adalah tamu pertama yang datang. Akan banyak sosok makhluk astral yang datang. Ucap Jun. Benar saja, belum lama Jun bilang. Terdengar suara salam di luar pintu dan masuk kembali 2 sosok yang menyeramkan. Makhluk ini berkepala kerbau, tapi tubuhnya manusia. Tanduknya patah sebelah. Mereka duduk sebentar sambil menundukkan kepala, lalu pergi lagi. Dan sebelum pergi, memasukkan selembar daun sirih ke dalam buyung. Dan setelah sosok kerbau pergi, datang lagi 5 sosok lelaki parubaya. Wujudnya normal, seperti manusia biasa, memakai baju koko dan peci putih. Masih sama, hanya duduk sebentar, dan sebelum pergi memasukkan selembar daun sirih ke dalam buyung. Sampai subuh, banyak sekali sosok astral yang datang. Sosok ular, monyet, kerbau, manusia biasa, entah laki-laki atau perempuan. Mereka datang bukan cuma ke rumah, tapi ke kuburan bapaknya Jun juga, hanya untuk duduk sebentar lalu pergi. Ditanyai atau tidak mereka yang datang, tentu saja jawabannya iya, namun tidak ada yang memberi jawaban. Sebenarnya, bapakku berbuat apa, Don, semasa hidupnya? Walaupun semua makhluk astral datang seperti mengucapkan duka cita, tapi menjadi tanda tanya besar buatku. Sempat aku ajak salah satu kiai untuk menginap di rumahku, tapi tetap saja mereka tidak memberi jawaban. Bukan hanya saya yang melihat mereka, tapi hampir semua warga melihatnya di malam hari. Makanya mereka semua membicarakan bapakku. Kata Jun sambil menangis. Jun tidak pernah tidur malam selama 7 hari. Karena setiap malam banyak sosok yang datang. Dari manusia biasa dan banyak juga yang berbentuk hewan. Ada yang biasa saja wajahnya dan ada yang sangat menyeramkan wujudnya. Tapi mereka semua tidak ada yang mengganggu. Hanya duduk sebentar lalu pergi. Pagi pun tiba. Doni pulang ke rumahnya untuk tidur. Memang tidak bisa tidur saat berada di rumah Jun. Apa ada kaitannya sama sungai Citarum ya? Tempat almarhum meninggal dunia di atas rakit bambu saat memancing dan ditemukan oleh penjaga kolam ikan. Bisik Doni dalam hati
saat ia sudah di tempat tidur di rumahnya. Doni terbangun jam 1 siang dari tidurnya. Dia bergegas mandi dan melaksanakan sholat duhur. Setelah beres sholat, dia memikirkan kembali kejadian semalam. Mancing yuk ke Citarum. Pesan SMS diberikan kepada dua temannya. Sebut saja Asep dan Mul namanya. Berangkat. Balasan SMS dari kedua temannya. Dan mereka kumpul di rumah Mul untuk persiapan acara mancingnya. Kayaknya ada maksud tertentu nih, Don. Ucap Mul membuka pembicaraan. Saya juga melihatnya kemarin malam, Mul. Tapi sepertinya mereka bukan leluhur kampung si Jun pas pulang main dari rumah temen. Tapi sepertinya sosok yang mirip kerbau tanduknya patah sebelah. Kayak pernah lihat di Citarum waktu kita mancing deh. Ucap Asep. Saya kasihan sama si Jun yang penasaran kenapa bapaknya meninggal. Walaupun sebenarnya sudah takdir dari Tuhan hidup matinya seseorang. Barangkali di sana ada yang bisa ditanyakan. Apalagi ucapan para tetangganya yang mengatakan tumbal sungai Citarum. Karena setiap malam banyak sosok makhluk gaib yang memutari kampung. Tak sedikit dari mereka melihatnya dan membuat para warga ketakutan. Ucap Doni. Terus tujuan kita sekarang apa? Tanya Mul. Ya tetap mancing tujuan utamanya. Jawab Doni. Batinku mengatakan mulai lapar. Lu mah makan mulu, Mul. Saud Doni. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan mancing siap dan umpan hidup ikan mas yang masih kecil seukuran jari kelingking didapat, dibelinya di bandar ikan. Jam 3 sore, mereka bertiga berangkat ke Sungai Citarum menggunakan motor. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam ke lokasi penitipan motor dan penyewaan rakit bambu yang bisa dikayu rakitnya, dan mereka sampai di pinggir Sungai Citarum. Kemana saja bermancing lagi? Takut setelah almarhum meninggal, jadi pindah lokasi mancingnya ya? Sambutan hangat pemilik penitipan motor sekaligus penyewaan rakit bambu. Biasa bah, gak ada biaya. Ucap salah satu dari mereka. Terakhir kesini, kalian kan belum bayar karena kejebak enceng gondok selama 2 hari. Ucap si Abah nagih hutang. Bah, sebenarnya almarhum kenapa meninggalnya? Di kampungnya Jun rame loh. Tanya Mul. Almarhum ditemukan meninggal oleh penjaga kolam ikan saat mau pulang, mau ngambil bekal ke rumahnya. Bergasnya berhenti. Mereka melihat pemancing yang tidurnya mau jatuh ke air. Tangan kiri dan kakinya sudah mau masuk ke air. Terus disamperin lah ke rakit bambunya. Ternyata pas dicek sudah meninggal. Dan laporlah ke Abah. Karena dia tahu rakit bambu itu disewanya di tempat Abah. Penjelasan dari si Abah panjang lebar. Itu yang bikin ramenya kenapa ya? Banyak makhluk astral setiap malam di kampungnya almarhum. Setiap warga ketakutan. Tanya Doni. Kalau itu sih Abah tidak tahu. Yang jelas di sini juga setiap malam banyak suara tangisan kesedihan. Tangisan yang sangat sedih. Abah dengarnya juga. Nomor HP kalian masih yang dulu kan? Iya bah, masih yang dulu. Jawab mereka bertiga. Kabarin aja kalau perlu kopi di malam hari. Tumben bener mau nganterin kopi. Ucap Asep. Di malam hari gak ada yang jualan kopi lagi. Setelah tukang kopi yang ditongkang dengar suara yang menangis. Takut kali. Iya, takut kali bah. Almarhum di sebelah mana bah ditemukannya? Tanya Doni lagi. Di bawah pohon di sebelah sana. Yang ada bagan kolam yang mau tenggelam karena terbengkalai. Ucap si Abah sambil menunjukkan arah itu. Yaudah, kami berangkat dulu bah. Doain ya supaya dapat ikan banyak dan itu motor kami. Kata mereka lagi sambil meninggalkan si Abah. Lalu membuka ikatan rakit bambu yang dicangkar ke batang pohon. Seperti biasa, sebelum mulai mengayu rakit bambu dan memancing, mereka berdoa bersama meminta perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan. Satu rakit bambu bisa untuk 2 orang, Mul sama Asep,
satu Rakit berdua dan Doni sendiri. Mereka mulai mengayuh Rakit ke tempat yang ditunjukkan si Abah, tempat almarhum meninggal. Perjalanan mengayuh Rakit kurang lebih setengah jam ke lokasi. Dan akhirnya mereka bertiga sampai juga. Posisi Rakit sejajar. Doni mengikat Rakitnya ke bagian kosong yang terbengkalai. Asep dan Mul ke batang pohon yang menjuntai ke sungai rantingnya. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Mereka langsung mempersiapkan joran pancing untuk memulai acara memancing di malam hari dan pulangnya saat pagi hari. Mereka bertiga sholat berjamaah di bawah pohon besar karena waktu asyar sudah mau lewat. Satu persatu joran pancing yang sudah dikasih umpan ikan mas kecil dilempar berharap ikan predator memakannya. Dan benar saja, salah satu joran pancing mereka dimakan ikan predator seperti ikan lele, tapi mereka menyebutnya ikan tagih. Pertama ikan menyambar umpan kurang lebih jam 7 malam. Dan sangat besar ikan yang didapat sekitar 4 kilo beratnya. Tak lama berselang, hampir semua joran pancing umpannya dimakan ikan dengan ukuran ikan yang sangat besar-besar. Tepat jam 8 malam, umpan yang dibawa habis dan mendapatkan ikan yang sangat banyak, besar-besar pula ukurannya. Baru mereka sadar ada yang aneh, soalnya memancing di malam hari tidak seperti ini. Sambaran ikannya selalu ada jeda waktu saat ikan menyambar umpan. Tumben kayak gini mancingnya. Baru beberapa jam umpan habis dan sudah mendapatkan ikan yang banyak. Gede-gede pula ukuran ikannya, kata Asep. Iya bener, kita mancing kayak di sarangnya ikan Mul, ucap Doni. Yang penting hasil. Gimana, sekarang mau pulang aja ke tempat si Abah? Ajak Mul. Ayo, jawab mereka berdua. Dan saat mau membuka ikatan rakit bambu, terdengar suara tangisan di atas pohon, tepat di atas rakit mereka. Pantas saja dapat ikan banyak, ternyata ada mereka, kata Doni. Dan mereka baru sadar, di sekeliling mereka terutama di bagian ikan yang kosong, banyak sosok makhluk astral. Dan di atas air ada sosok seperti kerbau yang berenang saat disoroti senter. Bukan hanya kerbau, ternyata banyak sosok yang berkerumun di atas air. Dari sosok manusia biasa, laki-laki, tua, muda dan anak kecil, perempuan pun sama ada. Yang bikin takut, sosok yang sangat besar di pinggir sungai belakang Rakit. Tolong, saya menyerah, ucap Mul sambil melambaikan tangan. His, loh apa-apaan sih Mul? Kata Asep. Pluk, satu benda terjatuh di atas Rakit Doni, tepat di sampingnya. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu terbuka dan 2 halaman terakhir lagi. Almarhum setiap mancing di sini dan di saat menunggu umpan dimakan ikan, dia selalu membaca Al-Quran. Lantunan bacaan Al-Quran yang sangat merdu sekali. Kami semua yang berada di sini sangat menikmati bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh almarhum. Tapi kami sangat kehilangan almarhum saat Tuhan mengambil nyawanya. Almarhum meninggal saat membaca Al-Quran dan mau menamatkannya. Itu adalah halaman terakhir yang almarhum baca. Tolong tamatkan ayat-ayat terakhir yang belum dibaca oleh almarhum, ucap sosok yang tinggi besar. Kita datang ke rumah almarhum hanya untuk berbelasungkawa atas kepergiannya. Almarhum tidak melakukan hal yang dilarang Tuhan, bersekutu dengan kami, atau kami yang mencabut nyawanya. Kami semua penghuni di sini sangat kehilangan almarhum, dan katakan kepada keluarga almarhum atas semua yang terjadi. Dan kami semua akan selalu datang ke rumah almarhum dan makamnya selama 40 hari untuk memberikan doa agar Tuhan memberikan tempat terindah di sisinya. Lanjut ucapan sosok tinggi besar. Tapi warga ketakutan dan mengira almarhum melakukan hal yang tidak wajar semasa hidupnya karena kalian selalu berkeliling. Bahkan banyak warga yang melihat kalian, ucap Doni. Biarkan mereka berucap semaunya. Tapi inilah kenyataannya.
kami di sini sangat kehilangan, dan kami tidak akan mengganggu warga yang di sana. Katakan pada Jun, anak kesayangannya, untuk membuka puyung yang setiap kami datang selalu memasukkan selembar daun sirih. Atas izin Tuhan, semoga daun sirih itu menjadi benda yang bermanfaat buat keluarga almarhum. Sahut sosok tinggi besar. Iya, akan saya sampaikan. Balas Doni. Bah, minta doa mancing. Ucap mulia mengagetkan mereka berdua. Hahaha. Jika datang ke sini, bacakan ayat suci Al-Quran saat menunggu umpan dimakan ikan. Kami semua penghuni di sini akan bahagia. Dan akhirnya, semua sosok itu menghilang entah kemana. Setelah Doni membacakan beberapa surat terakhir yang belum almarhum bacakan. Mereka bertiga memutuskan pulang malam itu juga ke tempat parkiran motor si Abah. Tumben, jam segini sudah pulang. Kenapa? Takut ya? Ledek si Abah setelah mereka sampai ke tempat penitipan motor. Lihat bah, umpan kami habis. Makanya jam segini pulang. Ucap Asep sambil menunjukkan ikan hasil tangkapan. Bah, sebenarnya dulu itu di sana ada apa? Tanya Doni. Sepanjang aliran sungai Citarum sampai ke bendungan Cirata di Purwakarta, banyak sekali perkampungan yang tenggelam. Bayangin aja, sepanjang aliran sungai sampai bendungan dulunya adalah perkampungan, termasuk di tempat almarhum meninggal. Di sana ada satu perkampungan, semua warganya meninggal saat banjir menerjang perkampungan, dan hanya sedikit warga yang selamat. Penjelasan dari si Abah. Mereka semua pulang malam itu juga, dan Doni mengatakan semuanya pada Jun. Saat puyungnya dibuka, ternyata banyak sekali uang, dan daun sirih yang dilihat dimasukkan ke dalam puyung menghilang. Dan benar saja, warga dan keluarga Jun hanya melihat banyak sosok selama 40 hari. Setelah 40 hari, mereka tidak pernah datang lagi sampai sekarang. Masya Allah. Bagaimana sahabat pendengar dengan cerita ini? Semoga cerita ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jika sahabat suka dengan channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan klik subscribe-nya. Terima kasih, tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.